Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1693 banding 1693. Keheningan segera turun. Pemimpin kultus Zhou dan para pembudidaya memandang dukun darah diam-diam seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Akhirnya, setelah beberapa saat dalam kecanggungan yang hening, pemimpin sekte Zhou tiba-tiba berkata, seret dia pergi dan pancung kepalanya. Kedua pembudidaya akan bergerak ketika dukun darah buru-buru bangkit, berbalik, dan berlutut di udara sebelum berkata dengan keras, "Selamat datang, yang tidak suci yang agung." Tidak mengherankan bahwa tidak ada yang percaya bahwa yang tidak suci ada di sini. Bagaimanapun, semua orang tahu yang tidak suci telah jatuh 100.000 tahun yang lalu. Apalagi selama 100.000 tahun, dia tidak muncul sama sekali. Sebelumnya, jemaat nihilis juga telah mengirim orang untuk menyelidiki akibat pertempuran Tu Wei di Dunsang. Mereka menyimpulkan bahwa pertempuran itu sebenarnya adalah rencana Ming Xin untuk menyingkirkan Tu Wei. Tidak ada yang percaya bahwa yang tidak suci telah hidup kembali. Di dalam jemaat, apakah mereka mukmin sejati atau tidak, mereka semua percaya akan hal ini. Setelah mendengar kata-kata dukun darah, yang lain berbalik untuk melihat keluar tembok kota kuno. Pemimpin sekte Zhou tampak skeptis. Setelah melihat ini, dukun darah berkata dengan nada pelan, "Pemimpin sekte Zhou, kamu harus cepat dan menyambutnya. Bastard, kamu berani memberitahuku apa yang harus dilakukan." Pada saat ini, Lu Zhou berkata dengan suara yang bermartabat, "Apakah Anda pemimpin sekte Zhou dari jemaat nihilis?" Suara Lu Zhou terdengar jelas dari kejauhan tanpa kehilangan volumenya. Pemimpin sekte Zhou sedikit terkejut. Hanya para ahli yang mampu melakukan ini. Matanya bersinar, penglihatannya berkali-kali lebih baik daripada yang lain. Dia bisa melihat Lu Zhou, yang berdiri di udara dan dikelilingi oleh 3 dukun darah lainnya, dengan jelas. Menurut pendapatnya, meskipun aura, penampilan, tindakan, dan kata-kata Lu Zhou memang seorang ahli, Lu Zhou masih jauh dari menyerupai yang tidak suci yang dipercayai oleh jemaat. Setelah mempertimbangkan semuanya, dia bangkit perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar." Lu Zhou bergerak menggunakan kekuatan besar teleportasi dan muncul 100 kaki dari tandu. Kemudian, dia berkata dengan mengesankan, "Sungguh sombong. Mengapa Anda tidak berlutut untuk menyambut saya ketika Anda melihat saya?" Ekspresi pemimpin sekte Zhou agak tidak wajar saat dia bertanya, "Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus memanggil Anda?" Lu Zhou berdiri diam dengan tangan di punggungnya. Pada saat ini, 3 dukun darah akhirnya tiba. Mereka berlutut serempak dan berkata dengan keras, "Selamat datang, Yang Maha Suci, di jemaat nihilis." Para pembudidaya di sekitar pemimpin sekte Zhou saling memandang dengan bingung. Tidak mungkin bagi keempat dukun darah untuk menjadi bodoh pada saat yang bersamaan. Apakah mereka dipaksa oleh pihak lain? Pemimpin sekte Zhou tidak bodoh. 4 dukun darah adalah elit, dilatih secara pribadi oleh Du Chun. Oleh karena itu, penilaian mereka tidak mungkin buruk. Lu Zhou berkata tanpa nada, "Kamu seharusnya merasa terhormat bahwa aku di sini." Semua orang bingung. Jika pihak lain mengatakan yang sebenarnya, maka kata-kata itu sangat masuk akal. Namun, apakah mungkin Yang Maha Suci telah hidup kembali? Jika bukan karena 4 dukun darah yang berlutut dengan ekspresi saleh dan hormat di wajah mereka, pemimpin sekte Zhou akan mengusir Lu Zhou. Dia tidak berlutut, tetapi dia juga tidak memerintahkan agar Lu Zhou diusir. Sebagai gantinya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Yang tidak suci jatuh 100.000 tahun yang lalu dan tidak muncul selama 100.000 tahun terakhir. Yang tidak kudus adalah satu-satunya dewa yang diakui oleh jemaat kita. Saya harap Anda dapat memahami kami." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, "Jika Anda benar-benar yang tidak suci, kami akan berlutut dan menyambut Anda secara alami. Oleh karena itu, dapatkah Anda memverifikasi identitas Anda untuk menghindari kesalahpahaman?" Petik 2. Pemimpin sekte Zhou memang orang yang cerdas. Tidak sulit bagi Lu Zhou untuk mengkonfirmasi identitasnya. Namun, dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan lukisan Sang Maha Suci dengan sia-sia. Oleh karena itu, dia berkata, "Lakukan pukulan telapak tangan ini, dan Anda akan tahu apakah saya yang tidak suci atau bukan." Kemudian, Lu Zhou mengangkat tangan kanannya sedikit. Primalki mulai berkumpul segera. 4 dukun darah adalah yang pertama bereaksi.
Mereka dengan cepat mundur saat mata mereka bersinar ketakutan. Yang terhormat yang tidak suci, mohon bersikap lembut. Para pembudidaya di sekitar tandu tidak bisa berkata-kata lagi. Bukankah ini terlalu berlebihan? 4 dukun darah tidak berpikir itu terlalu berlebihan. Hanya mereka yang pernah mengalami pertempuran itu sebelumnya yang bisa memahami betapa menakutkannya serangan telapak tangan yang tidak suci itu. Faktanya, mundur saja tidak menghormati kekuatan yang tidak suci. Mereka merasa bahwa mereka harus melarikan diri untuk menunjukkan kekaguman dan ketakutan mereka akan kekuatannya. Pemimpin Sekte Zhou sangat kecewa dengan perilaku keempat dukun darah itu. Mereka telah melarikan diri begitu jauh sehingga sosok mereka hampir tidak terlihat. Pada saat ini, pusaran muncul di telapak tangan Lu Zhou. Pemimpin Sekte Zhou dapat merasakan ada sesuatu yang salah sehingga dia buru-buru berkata, "Tolong tunggu sebentar. The Unholy One pernah meninggalkan bendera formasi, yang kemudian didapatkan oleh jemaah kami. Jemaat kami mampu bertahan di reruntuhan kuno karena bendera formasi," kata pemimpin Sekte Zhou sambil menunjuk sebuah bendera di puncak menara. Bendera berkibar tertiup angin, dan energi di sekitarnya tampak beriak bersamanya. Pemimpin Sekte Zhou berkata, "Tolong." Lu Zhou melintas dan muncul di belakang tandu dan di tengah-tengah para pembudidaya. Aura seseorang yang sudah lama berada di posisi tinggi membuat yang lain mundur secara naluriah. Tidak apa-apa ketika mereka melihat Lu Zhou dari jauh, tetapi sekarang dia berada di dekat mereka, mereka semakin merasa bahwa dia benar-benar luar biasa. Selain itu, 4 dukun darah, elit dalam hak mereka sendiri, sangat takut padanya. Mereka mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar yang tidak suci. Karena ada begitu banyak dari mereka, secara alami tidak mungkin pendapat semua orang sama. Di antara mereka yang bimbang dan mulai percaya, ada juga yang sangat skeptis. Sementara itu, pemimpin kultus juga sedikit terkejut. Bahkan jika pihak lain itu bukan yang tidak suci, pihak lain itu pasti orang yang luar biasa. Lu Zhou melihat bendera formasi di kejauhan. Dia menggunakan kekuatan penglihatan tulisan surgawi dan melihat bendera itu selama 2 detik sebelum namanya muncul di benaknya. Bendera Dao Surgawi. Pemimpin Sekte Zhou sedikit terkejut ketika dia berkata, "Memang, itu adalah bendera surgawi Dao." Lu Zhou melirik pemimpin Sekte Zhou dari sudut matanya saat dia berkata, "Dengan bendera ini saja, aku bisa menghukum kalian semua sampai mati." Semua orang mundur saat rasa dingin menjalari punggung mereka. Adapun 4 dukun darah, mereka berlutut dan berteriak satu demi satu. "Tuanku, tolong lepaskan kami. Yang terhormat, tolong tenang. Yang Maha Suci, maafkan kami. Bendera itu diperoleh jemaah. Itu tidak ada hubungannya dengan kita." Pemimpin Sekte Zhou mengerutkan kening saat dia melihat keempat dukun darah dan berpikir dalam hati, entah mereka terlalu tenggelam dalam akting mereka atau dia benar-benar yang tidak suci. Pemimpin Sekte Zhou sangat bingung saat ini. Dia mulai mempelajari Lu Zhou lagi. Meskipun dia melihat jubah Lu Zhou, dia tidak mengenali jubah tanda surgawi. Namun, sebagai orang yang percaya pada yang tidak suci, dia secara alami tahu banyak tentang yang tidak suci. Dia tahu tentang legenda yang tidak suci yang menaklukkan naga suci. Sementara pemimpin Sekte Zhou tenggelam dalam pikirannya, Lu Zhou melintas ke arah bendera. Dia menggunakan kekuatan besar teleportasi 2 kali berturut-turut. Bendera melepaskan gelombang energi saat ini. Itu adalah senjata inti dari jemaat nihilis. Selama bertahun-tahun, itu menjauhkan binatang buas dari reruntuhan kuno. Tepat ketika gelombang energi hendak mencapai Lu Zhou, jubah tanda surgawi berkibar, dan jiwa naga kuno yang besar terbang keluar dari jubah itu. Itu mengelilingi langit dan mengeluarkan raungan gemuruh yang bergema di langit dan bumi. Itu menyebar dari area 100 mil ke 1000 mil dan 10.000 mil. Tak perlu dikatakan, auman naga dengan mudah mendorong kembali gelombang energi. Pada saat ini, keributan menarik pemimpin sekte lain. Sementara itu, pemimpin sekte Zhou, yang akhirnya mengenali jubah tanda surgawi pada saat ini, berseru, "Jiwa naga kuno dan tendon naga surgawi." Ketika gelombang energi menghilang, Lu Zhou sudah melayang di atas bendera. Bendera formasi bergetar hebat seolah-olah telah merasakan panggilan tuannya. Setelah itu, semua energi vitalitas di sekitarnya berkumpul dengan cepat. Tulang, puing-puing, dan puing-puing di tanah melayang seolah-olah tidak ada gravitasi. Kemudian, seberkas cahaya melesat keluar dari bendera surgawi Dao ke langit sebelum sambaran petir besar menghantam Lu Zhou.
Setelah itu, busur listrik melintas di sekujur tubuhnya. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Setelah melihat ini, mata pemimpin Sekte Zhou hampir keluar dari rongganya. Tanpa ragu-ragu, dia berlutut dan berteriak, "Selamat datang kembali, Tuhanku." Bab 1694-1694. Mengikuti petunjuk pemimpin Sekte Zhou, para pembudidaya di sekitar tandu berlutut di udara dan menyapa Lu Zhou secara serempak. Pemimpin Sekte Zhou adalah seorang kultivator kuno yang telah menyaksikan perang Void besar di masa lalu. Dia memiliki posisi tinggi di sidang dan sangat dihormati. Dia telah mengalami pemisahan tanah dan menyaksikan tragedi hilangnya nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan sungai-sungai darah yang mengalir. Ketika dia masih kecil, dia telah menyaksikan yang tidak suci, penguasa gunung agung mistik, yang berdiri tinggi di atas semua makhluk tertinggi, dari kejauhan di dekat gunung. Sekarang setelah 100.000 tahun telah berlalu, dunia akan berubah lagi. Yang tidak suci telah hidup kembali. Akibat keributan itu, para anggota jemaat nihilis berhamburan keluar dari berbagai bangunan kuno. Sebelum mereka tiba, mereka telah melihat orang misterius di langit yang tubuhnya ditutupi dengan busur listrik, melayang di sebelah bendera surgawi Dao. Kemudian, mereka melihat para pembudidaya di udara yang berlutut dan berteriak, "Selamat datang kembali, Tuhanku." Bendera surgawi Dao terus berkibar tertiup angin. Para pembudidaya yang baru saja tiba melihat bendera dan Lu Zhou dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, pemimpin Sekte Zhou berkata dengan suara yang dalam dan menggelegar, berlutut. Sebagai kepala dari 4 pemimpin Sekte Zhou memiliki wewenang dan kekuatan untuk memerintah semua orang. Hanya dengan satu kata, para pembudidaya yang bingung berlutut satu demi satu. Ketika mereka sadar kembali, hati mereka bergetar karena kegembiraan, dan kaki mereka melemah. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan kegembiraan para anggota jemaat nihilis saat ini. Apakah mereka orang percaya sejati atau tidak sebelum ini? Pada saat ini, mereka semua telah berubah menjadi orang percaya yang paling setia dan taat. Setelah beberapa saat, busur listrik di tubuh Lu Zhou akhirnya menghilang. Bendera surgawi Dao juga telah tenang. Awalnya, Lu Zhou berencana untuk mengambil kembali bendera surgawi Dao, tetapi setelah dia menyelidikinya, dia menemukan bahwa itu telah berakar di reruntuhan. Karena itu, dia memutuskan untuk menyerah. Pertama, itu hanya bendera formasi. Tidak seperti senjata, itu tidak bisa digunakan saat seseorang bergerak. Kedua, dia sudah memiliki kelas kosong tanpa nama. Jika suatu hari, dia memutuskan untuk membangun wilayah baru seperti Grand Mystic Mountain, tidak akan terlambat untuk kembali dan merebutnya. Secara keseluruhan, itu tidak ada gunanya baginya sekarang. Setelah semuanya tenang, Lu Zhou perlahan turun dan mendarat di depan pemimpin Sekte Zhou sebelum dia mengamati sekelilingnya. Semua orang berlutut tanpa suara, terlalu takut untuk bernapas dengan keras. Pemimpin Sekte Zhou menelan ludah sebelum dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuan yang tidak suci, saya tidak mengharapkan Anda untuk datang. Aku buta. Mohon maafkan saya." Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari dekat. Julian, pemimpin sekte dari divisi Barat Jemaat Nihilis, memberi hormat kepada Tuan. Dengan ini, Lu Zhou memikirkan sesuatu. Dia melirik sosok yang masuk sebelum dia bertanya, "Di mana Cult Master?" Selain dari 4 pemimpin sekte, di antaranya satu telah meninggal, ada juga pemimpin sekte dari Jemaat Nihilis. "Di mana dia? Apakah dia mempertanyakan status saya?" Pemimpin sekte Zhou buru-buru berkata, "Tuanku, harap tenang. Master Kultus terluka parah di tahun-tahun awal, dan dia tidak berada di reruntuhan. Jika dia ada di sini, dia pasti akan keluar untuk menyambutmu. Tuanku, kekuatanmu tak tertandingi. Tidak ada seorang pun di jemaat yang bisa lepas dari pandangan Anda. Bagaimana saya berani berbohong kepada Anda?" Lu Zhou sedikit kecewa. Untuk dapat membuat jemaat di era pemekaran tanah, Master Sekte dari Jemaat Nihilis harus menjadi tokoh utama. Dia berharap untuk menggunakan identitasnya sebagai yang tidak suci untuk menarik orang seperti itu ke sisinya. Bagaimanapun, situasi di Great Void sekarang tidak stabil. Lu Zhou tidak tahu kapan konfliknya dengan kuil suci akan meledak. Sebelum itu terjadi, dia harus mengkonsolidasikan kekuatannya dan merekrut para ahli. 10 murid dari Evil Sky Pavilion tidak cukup. Bahkan jika dia memiliki 4 kaisar tanah yang hilang di sisinya,
dia hanya bisa bertarung dengan hasil imbang. Lu Zhou bertanya, lalu, siapa yang membuat keputusan di sidang sekarang? Saya, pemimpin sekte Zhou dan Chu berkata pada saat yang sama. Kemudian, keduanya saling memandang untuk waktu yang lama. Keseimbangan halus antara empat pemimpin sekte bukanlah rahasia. Akhirnya, Chu Lian berkata, pemimpin sekte Du. Sebelum Chu Lian bisa menyelesaikan kata-katanya, salah satu dukun darah buru-buru menyela dengan suara yang jelas, pemimpin sekte Du lancang dan menyinggung Yang Maha Suci. Karena itu, dia dieksekusi di tempat. Chu Lian terkejut. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi mendapati mulutnya sangat kering. Jika dia bahkan memiliki sedikit keraguan sebelum ini, itu benar-benar menghilang saat ini. Pemimpin sekte Du adalah dukun darah teratas di sidang nihilis, dia adalah seorang ahli di antara para ahli. Sementara itu, cult leader Zhou berdebar keras di dadanya. Tubuhnya panas dan mati rasa, tetapi punggungnya basah oleh keringat dingin. Tidak diragukan lagi dialah yang tidak suci. Setelah beberapa saat, pemimpin sekte Zhou berkata, Tuanku, silakan datang ke aula untuk mengobrol. Bangunan itu telah dibangun kembali dari salah satu bangunan kuno di medan perang kuno. Itu tidak semegah dan megah seperti 10 aula, tetapi memiliki pesona yang sederhana dan elegan. Lu Zhou duduk di kursi tertinggi dan melihat orang-orang di aula. Suasana khusyuk membuat sulit bagi semua orang untuk bernapas. Pada saat ini, pemimpin sekte Zhou membawakan secangkir teh untuk Lu Zhou. Dia sangat gugup sehingga tangannya gemetar tanpa henti. Lu Zhou melirik pemimpin sekte Zhou dan bertanya, apakah kamu sangat gugup? Pemimpin sekte Zhou mengangguk dengan canggung sebelum dia berkata, karena Tuan telah kembali, saya sangat bersemangat. Lu Zhou menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata, duduk. Pemimpin sekte Zhou meletakkan cangkir teh dan bergegas ke tempat duduknya. Mata Lu Zhou tampak seperti terbakar api saat dia berkata dengan tenang, saya selalu bersikap sangat masuk akal dan bertindak dengan kesopanan. Saya harap Anda semua tidak akan seperti pemimpin sekte Du. Petik 2. Bab 1695-1695. Pemimpin sekte Zhou dan Chu gemetar setelah mendengar kata-kata itu. Setelah beberapa saat, pemimpin sekte Zhou berkata dengan keras, Ducun pantas mati. Beraninya dia menyinggung yang tidak suci. Dia pasti lelah hidup. Jantung pemimpin sekte Zhou berdegup kencang di dadanya ketika dia mengingat perlakuan awalnya terhadap Lu Zhou. Dia sangat senang karena dia pintar. Chu Lian juga menimpali, siapa yang tidak tahu bahwa jemaat nihilistik hanya percaya pada yang tidak suci. Kami semua adalah orang percayamu. Meskipun aula utama sangat luas, hanya beberapa lusin orang yang ada di sini. Selain pemimpin sekte Zhou dan Chu, tidak ada yang berani berbicara sama sekali. Meskipun dulu mereka tinggi dan perkasa, sekarang mereka patuh seperti budak. Lu Zhou bangkit dan meletakkan tangannya di punggungnya saat dia berkata, orang-orang yang beriman. Orang-orang percaya, ini hanya menggunakan nama yang tidak suci untuk kepentingan mereka sendiri. Bagaimana mungkin Lu Zhou tidak mengetahui hal ini? Pada saat ini, mata pemimpin sekte Zhou memerah dan dia berkata dengan sedih, 100.000 tahun telah berlalu, dan kamu akhirnya kembali. 100.000 tahun. Tuanku, di mana saja Anda selama 100.000 tahun terakhir? Lu Zhou memandang pemimpin sekte Zhou dan berkata dengan suara gelap, ketika saya menjelajahi Great Void, saya khawatir Anda masih anak-anak yang bermain lumpur. Jika Anda bosan hidup, saya dapat mengirim Anda ke jalan Anda. Petik 2. Pemimpin sekte Zhou langsung berlutut dan menamparkan dirinya sendiri. Tuanku, maafkan aku. Mohon maafkan saya. Seharusnya aku tidak menanyakan pertanyaan itu. Semua orang secara alami ingin tahu kemana yang tidak suci pergi, mengapa dia menghilang selama 100.000 tahun, dan bagaimana dia hidup kembali. Namun, siapa yang berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini? Ada hal-hal yang tidak berhak ditanyakan. Dengan pemimpin sekte Zhou sebagai contoh, rasa ingin tahu semua orang menghilang bersama angin. Mereka hanya menundukkan kepala dan melihat ke tanah. Ketika mereka melihat pemimpin sekte Zhou sebelumnya, mereka merasa seolah-olah mereka melihat diri mereka sendiri di masa lalu. Di masa lalu, pemimpin sekte Zhou berada jauh di atas kebanyakan orang dan mengendalikan hidup dan mati banyak orang. Dunia benar-benar tidak terduga. Di depan yang tidak suci, tidak peduli seberapa tinggi status pemimpin pemujaan Zhou, dia tidak berbeda dari seekor semut.
Para anggota jemaat nihilis tahu apa yang dimaksud dengan yang tidak suci. Tidak ada yang menghormatinya lebih dari mereka. Pada saat ini, Lu Zhou berkata, kalian semua adalah orang-orang pintar. Jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Setelah pemimpin Sekte Zhou mundur ke samping, Lu Zhou terus berkata, saya mendengar bahwa jemaat telah mempelajari saya selama bertahun-tahun. Aula itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani menjawab. Jika mereka mengatakan hal yang salah, mereka mungkin akan mati. Jika mereka tetap diam, mereka tidak akan membuat kesalahan. Mendampingi seseorang seperti yang maha suci seperti menemani seekor harimau. Itu membawa tekanan dan bahaya besar, membuat semua orang tidak nyaman. Setelah melihat ini, Lu Zhou berkata, jawab aku dengan jujur. Bagaimanapun, ini semua adalah rubah yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ada alasan mengapa mereka hidup begitu lama. Lu Zhou menunjuk pemimpin Sekte Zhou dan berkata, kamu. Pemimpin Sekte Zhou merasa seolah-olah hatinya telah ditikam. Dia sedikit tersentak sebelum maju selangkah dan berkata, jemaat nihilis telah mencari jejak yang tidak suci. Apa yang kamu temukan? Lu Zhou bertanya. Saat itu, ketika kamu membuat Grand Mystic Mountain, seluruh Great Void mengikutimu. Anda meninggalkan banyak teknik kultivasi, senjata, dan harta karun. Semua orang mendambakan hal-hal itu, dan tidak terkecuali jemaat. Selama 100.000 tahun terakhir, kami telah menemukan senjata biasa di luar gunung Grand Mystic. Kami juga menemukan giok leluhur dalam formasi spasial kuno. Selain itu, kami menemukan lukisanmu di Great Abyss Land. Pemimpin kultus Zhou menjawab dengan jujur, terlalu takut untuk berbohong. Dia merasa seperti mata yang tidak suci bisa melihat semuanya. Di depan yang tidak suci, pikiran semua orang terbengkalai. Perbedaan dalam tahun, pengalaman, dan kultivasi mereka benar-benar tidak dapat diatasi. Bukan hanya perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Mereka hanya akan terlihat bodoh jika mereka memainkan trik di depan yang tidak suci. Apakah itu semuanya? Lu Zhou mondar-mandir dengan tangan di punggungnya. Pemimpin Sekte Zhou berlutut dengan satu lutut dan berkata, saya tidak berbohong. Tidak ada petunjuk tentang 4 inti kekuatan Anda, 10 klasik, dan senjata Anda. Keberadaan mereka tetap menjadi misteri hingga hari ini. Di aula, hanya Lu Zhou yang tahu bahwa dia telah memulihkan inti kekuatan di bawah pegunungan Grand Mystic Mountain. 10 klasik. Lu Zhou bertanya. Kemudian, dia menambahkan dengan santai, sudah 100.000 tahun. Ada banyak hal yang saya tidak ingat. Pemimpin Sekte Zhou berkata, Tuanku, wajar jika Anda tidak mengingatnya. Bagaimanapun, Anda telah meninggalkan begitu banyak harta karun tertinggi. Saya hanya tahu bahwa 10 klasik adalah teknik kultivasi tingkat tinggi. Adapun keberadaan mereka, jemaah juga tidak tahu. Petik 2. Pada saat ini, pemimpin Sekte Chu mengangkat tangannya. Semua orang menghela nafas dalam hati. Apakah orang ini yang harus mengangkat tangannya sebelum dia bisa berbicara masih pemimpin Sekte Chu yang sama yang mereka hormati dan hormati? Betapa tragisnya. Pemimpin Sekte Chu berkata, selama Perang Void besar, saya masih remaja. Kemudian, saya dipenuhi dengan kekaguman ketika saya mendengar berbagai legenda tentang yang tidak suci. Saya termotivasi untuk menjadi ahli seperti Anda. Saya langsung ke topik utama, selalu Zhou. Lagi pula, dia sudah lama kebal terhadap sanjungan. Pemimpin Sekte Chu tersenyum canggung sebelum berkata, kemudian, saya memerintahkan orang untuk mencari 10 klasik, dan saya menemukan beberapa petunjuk. Pemimpin Sekte Zhou sangat terkejut sehingga dia berseru, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada petunjuk? Pemimpin Sekte Chu berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Sangat bagus. Kamu hanya menginginkan semuanya untuk dirimu sendiri. Kata pemimpin Sekte Zhou. Itu hanya beberapa petunjuk. Kamu bertindak terlalu jauh dengan mengatakan itu. Pemimpin kultus Chu berkata. Petunjuk tetaplah petunjuk. Duo itu berdebat sedikit lagi sebelum mereka menyadari bahwa suasananya tidak benar. Mereka langsung terdiam. Lu Zhou berdiri di depan kursinya dengan tangan di punggungnya saat dia menatap duo yang bertengkar itu tanpa berkedip dan diam-diam. Duo itu saling memandang dengan canggung. Mereka terbiasa menjadi kompetitif dan lupa diri sejenak. Akhirnya, Lu Zhou memecah kesunyian dan berkata, kamu boleh melanjutkan. Jika Anda tidak bertengkar, bagaimana saya bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya? Lanjutkan pertengkaran.
Manusia itu benar-benar aneh. Bahkan jika duet itu tidak selesai bertengkar, begitu mereka disuruh bertengkar, mereka langsung tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, pemimpin Sekte Zhou membungkuk sedikit pada pemimpin Sekte Chu dan berkata, "Pemimpin Sekte Chu, silakan lanjutkan cerita Anda." Julian berkata, "Saya pernah mencari di dekat Grand Mystic Mountain selama 3 tahun. Bagaimanapun, formasi spasial kuno terlalu berbahaya. Ditambah dengan orang-orang kuil suci yang berpatroli di tempat itu, aku harus menyerah. Kemudian, saya menemukan petunjuk dalam catatan sejarah di Aula Chongguang Great Void. Dinyatakan bahwa selama Perang Void Besar, yang tidak suci berperang melawan makhluk tertinggi dari 10 aula. Ruang hancur, dan waktu kacau. Dikatakan bahwa 10 klasik jatuh melalui celah-celah di ruang angkasa. Petik 2. Lu Zhou sedikit mengernyit. Dia ingin tahu tentang 10 klasik yang ditinggalkan yang tidak suci. Klasik macam apa itu? Pemimpin Sekte Chu merasakan bahwa Lu Zhou cukup senang ketika dia berbicara tentang penelitian jemaat nihilis tentang yang tidak suci dan hasilnya, jadi dia terus berkata, pada saat itu, Kaisar Chongguang masih hidup. Saya menemukan kemudian bahwa dialah yang menulis catatan sejarah. Artinya keasliannya cukup tinggi. Sayangnya, 30.000 tahun setelah Great Void naik ke langit, yang juga merupakan saat batch pertama Great Void Seeds tumbuh setelah tanah terbelah, Kaisar Chongguang meninggal. Dengan itu, petunjuk saya berakhir. Petik 2. Apakah hanya itu yang tertulis dalam catatan sejarah? Lu Zhou bertanya. Anda harus tahu masalah Anda sendiri lebih baik daripada semua orang. Kenapa kamu bertanya padaku? Pemimpin kultus Chu terus berkata, pada tahun ketiga Perang Kekosongan Besar, kemudian 10 matahari surgawi muncul. Dikatakan bahwa itu adalah hasil dari tuanku yang menghentikan waktu dan mengobrak-abrik ruang untuk menandai 10 klasik dengan karakter masing-masing untuk mencegah mereka hilang lagi. Ekspresi Lu Zhou tenang saat dia bertanya, apakah menurutmu itu benar atau salah? Ini, aku tidak tahu. Pemimpin Sekte Chu selalu memperlakukan masalah ini sebagai sebuah cerita dan tidak pernah menganggapnya serius. Namun, dengan karakter utama dari cerita di depannya, bagaimana dia bisa mengakuinya? Lu Zhou menghela nafas pelan dan berkata, kamu tahu lebih banyak dari yang aku kira. Tidak masalah apakah itu benar atau salah. Pemimpin Sekte Chu merasa bahwa niat membunuh Lu Zhou telah banyak melemah sehingga dia berkata dengan ragu-ragu, puisi itu menyembunyikan 10 karakter yang kamu tinggalkan di 10 klasik, apakah aku benar? Lu Zhou mengingat puisi yang menyembunyikan karakter Hai, Sang, Seng, Ming, Yue, Tian, Ya, Gong, Qi, dan Si, yang sesuai dengan karakter di masing-masing dari 10 nama muridnya. Benarkah mereka juga karakter yang tersisa di 10 klasik? Pemimpin Sekte Chu berkata sambil menghela nafas, sayangnya, dao besar dalam lukisan itu tidak terduga, dan kami juga tidak dapat sepenuhnya menguraikan puisi itu. Aku sangat ingin tahu, tapi aku tidak berani bertanya. Jawabannya ada di depan kita, yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk bertanya. Siapa yang berani menanyakannya atas namaku? Bab 1696-1696. Ketika lukisan yang tidak suci disebutkan, Lu Zhou membawanya keluar dan memegangnya di tangannya sebelum dia berkata, jemaat tidak hanya mengambil barang-barang saya, tetapi jemaah bahkan mencoba menukarnya dengan saya. Sangat menarik. 4 dukun darah ketakutan. Sampai sekarang, mereka tidak berpuas diri. Pada saat ini, sepertinya mereka benar untuk melakukannya. Yang tidak suci jelas tidak bisa melewati masalah ini. Pemimpin Sekte Zhou berkata, Ducun pantas mati 10.000 kali karena kejahatannya. Lukisan The Unholy One selalu bersamanya untuk disimpan. Aku tidak menyangka dia begitu berani. Lu Zhou menyimpan lukisan itu dan bertanya, mengapa jemaat menginginkan alu penekan surga? Pemimpin Sekte Zhou dan Chu tampak ragu-ragu untuk berbicara. Meskipun itu hanya, Lu Zhou terdengar sangat mengancam. Dengan itu, pemimpin Sekte Zhou buru-buru berkata, alu penekan surga dapat menyerap kekuatan di jurang maut. Ketika pemimpin Sekte Chu melihat pemimpin Sekte Zhou mengungkapkan salah satu rahasia inti kongregasi, dia memutuskan untuk pergi keluar. Oleh karena itu, dia berkata, Tuanku, Anda telah pergi selama 100.000 tahun sehingga Anda mungkin tidak tahu banyak tentang pilar kehancuran. Kemudian, 10 pilar tumbuh di tanah tidak dikenal dan mengangkat kekosongan besar ke langit dan menopangnya hingga hari ini.
10 pilar memberikan energi paling murni ke Great Void, dan energi itu berasal dari bawah tanah. Namun, aneh bahwa para pembudidaya tidak dapat menggunakan kekuatan bumi. Setelah kekuatan bumi memasuki pilar sebelum dilepaskan ke Great Void, itu menjadi energi Great Void dan memberi makan para pembudidaya. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa Great Void berdiri di atas 9 domain. Sekarang setelah 100.000 tahun telah berlalu, banyak pembudidaya muda yang lahir dan dibesarkan di Great Void dilahirkan dengan energi Great Void. Lu Zhou mengangguk sedikit. Tidak mengherankan bahwa para pembudidaya Great Void memiliki rasa superioritas yang begitu kuat. Pemimpin Sekte Chu terus berkata, jemaat nihilis melacak dan mempelajari Alu penekan surga untuk waktu yang lama sebelum menemukan bahwa Alu dapat memecahkan masalah ini. Melalui Alu penekan surga, seseorang dapat secara langsung menyerap kekuatan bumi untuk meningkatkan kultivasi seseorang secara signifikan. Petik 2. Lu Zhou bertanya, apakah Anda mendapatkan Alu penekan surga sebelum ini? Pemimpin Sekte Zhou menjawab, Ducun menggunakan metode yang sama untuk mendapatkan Alu penekan surga 2 kali sehingga dia bisa mengolah cakram darah. Setelah menggunakannya, dia akan mengembalikannya. Aku ingin tahu siapa yang dia cari kali ini. Pada saat ini, salah satu dukun darah berlutut di tanah dan berkata, pemimpin Sekte Du memerintahkan kami dan Kapten Luo untuk pergi ke Aula Xie. Betapa gila, gadis suci sangat setia pada kuil suci. Apakah dia tidak mencari kematian dengan mencarinya? Kata pemimpin Sekte Zhou. Karena Ducun sudah mati, dia akan menginjak-injak Ducun sebanyak yang dia bisa untuk menyatakan pendiriannya kepada yang tidak suci. Pemimpin Sekte Chu berkata, dia tidak punya pilihan lain selain mencari gadis suci. Saya mendengar bahwa Alu penekan surga lainnya hilang. Petik 2. Bahkan Alu penindas surga dari Great Abyss Land hilang, apalagi yang dari 10 aula, kata pemimpin Sekte Zhou sebelum dia bergumam pelan, aku ingin tahu mana yang memilikinya. Lu Zhou mengerutkan kening dan segera meluncurkan segel telapak tangan. Pemimpin kultus Zhou dikirim terbang keluar dari aula utama segera tanpa ketegangan apapun. Dia tidak membela diri atau membangun energi pelindungnya, dia terlalu takut untuk melakukannya dan hanya bisa menerima pukulan berat. Darah dan kinya mengalir deras sebelum darah mengalir ke tenggorokannya. Keheningan turun di aula utama. Apakah orang ini yang tidak suci yang mereka sembah? Apakah ini sosok legendaris yang dipuja semua orang di jemaah? Mengapa dia begitu temperamental dan cepat marah? Setelah pemimpin Sekte Zhou mendarat, dia mendorong dirinya ke atas dengan satu tangan sebelum dia berlutut di tanah. Dia bingung, dia tidak tahu bahwa dia telah membuat marah yang maha suci. Semua orang juga bingung. Lu Zhou menarik tangannya dan berkata tanpa nada, jaga mulutmu. Pemimpin Sekte Zhou tidak merasa tidak puas atau kesal. Dia hanya dipenuhi dengan kegembiraan tanpa akhir bahwa dia masih hidup. Dia buru-buru berkata, dimengerti. Lu Zhou terus mondar-mandir saat dia bertanya, 9 bintang surgawi yang berbaris sebelum bintang ke-10 bergabung dengan barisan mereka, membawa bencana. Apakah rumor ini disebarkan oleh jemaat nihilis? Pemimpin Sekte Chu tidak berani menjawab. Dia merasa bahwa apapun jawaban yang dia berikan, dia akan tetap dipukuli. Tatapan Lu Zhou menyapu semua orang di aula saat dia berkata tanpa ekspresi, ada begitu banyak orang di sini, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab pertanyaanku. Ini sudah berakhir. Apakah dia akan membunuh semua orang? Sebagian besar pembudidaya di aula tiba-tiba jatuh berlutut. Tuan yang tidak suci, selamatkan hidupku. Tuan yang tidak suci, tolong selamatkan hidupku. Lu Zhou sedikit mengernyit. Saya cukup berbelas kasih. Apakah saya sangat menakutkan? Oh, Unholy One, sepertinya kamu cukup galak ketika kamu masih hidup. Anda meninggalkan terlalu banyak bayangan di hati orang-orang ini dan membuat mereka trauma. Tidak heran begitu banyak orang di Great Void menentangmu. Lihatlah anak-anak muda ini. Mereka sangat takut. Akhirnya, pemimpin Sekte Chu berinisiatif untuk mengatakan, Master Sekte memiliki kesepakatan dengan Wushu. Menurut kesepakatan, kami menyebarkan desas-desus tentang bintang malapetaka itu. Di mana Master Kultus sekarang? Lu Zhou bertanya. Kami benar-benar tidak tahu. Dia sangat sulit dipahami, jawab pemimpin kultus Chu. Kenapa dia setuju? Lu Zhou bertanya. Ketika kami menemukan lukisan itu, Master Sekte dan 4 pemimpin Sekte itu bergiliran memahami kekuatan dalam lukisan itu. Saat itu, kami juga mencoba menguraikan puisi itu. Pada akhirnya,
Kami hanya berhasil menguraikan karakter ke-10 dari puisi itu, kata pemimpin kultus Chu sebelum dia menambahkan, saya khawatir Anda akan menemukan penemuan kami sulit dipercaya. Kami menemukan karakter ke-10 sepertinya merujuk pada Putri Kaisar Sangsang. Oleh karena itu, kami mencapai kesepakatan dengan Wu Zu, pemimpin Sekte Chu berkata, faktanya, jemaat nihilis tidak ingin menjadi musuh dengan 10 Aula Great Void. Kami hanya ingin mengejar jalur kultivasi yang unik seperti yang tidak suci, mematahkan belenggu, dan mencari keabadian. Namun, karena penemuan kami harus bertindak. Pemimpin Sekte Chu berhenti dan menghela nafas sebelum dia berkata, saya pikir rencananya akan berjalan lancar, tetapi kami tidak berharap gadis itu dan Kong Junhua hilang. Begitu suara pemimpin Sekte Chu jatuh, Lu Zhou memukul dengan telapak tangannya lagi. Segel telapak tangan kali ini sombong dan galak. Itu secepat kilat. Tanpa ketegangan apapun, segel telapak tangan membuat pemimpin kultus Chu terbang. Hasilnya jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan pemimpin Sekte Zhou sebelumnya. Ketika dia dikirim terbang kembali, dia merasa seolah-olah lautan Qi dan Tiannya terkoyak. Segel telapak tangan Lu Zhou berisi jejak kekuatan Dao Surgawi sehingga tidak mudah bagi pemimpin Sekte Chu untuk menahannya hanya dengan menggunakan tubuhnya. Semua orang mundur lagi. Pada saat ini, sebuah pertanyaan muncul di hati mereka. Apakah yang tidak suci yang temperamental dan berubah-ubah seperti itu layak untuk dipercaya dan dihormati semua orang? Pemimpin Sekte Chu bingung. Pemimpin Sekte Zhou juga bingung. Lu Zhou memandang pemimpin Sekte Chu dan berpikir dalam hati, beraninya kau merencanakan melawan muridku. Aku sudah bersikap sangat lunak dengan serangan telapak tangan ini karena itu tidak merenggut nyawamu. Lu Zhou bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku menyerang? Pemimpin Sekte Chu menggelengkan kepalanya. Lu Zhou hanya berkata, ini hukumanmu. Pemimpin kultus meletakkan tangannya di dadanya dan mengangguk. Terima kasih, yang tidak suci, atas hukumannya. Saya telah pergi selama 100.000 tahun, tetapi itu tidak berarti saya menjadi bodoh. Banyak hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saya menyembunyikan 10 karakter dalam puisi untuk menyembunyikan 10 klasik. Dengan menguraikan puisi itu, bukankah itu berarti kamu menginginkan barang-barangku? Lu Zhou berkata dengan tenang. Semua orang mundur lagi setelah mendengar ini. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa Unholy melukai dua pemimpin kultus. Memang, bukan karena mereka mendambakan harta yang suci sehingga mereka menguraikan puisi itu. Pada saat yang sama, mereka merasa puisi itu bahkan lebih misterius. Itu jelas tidak sederhana. Saya selalu masuk akal. Mereka yang masuk akal dapat yakin, kata Lu Zhou. Setelah mendengar ini, semua orang sedikit santai. Mereka sangat berharap itu terjadi. Mereka belum pernah bertemu yang suci sebelumnya, dan mereka tidak akrab dengan temperamen dan kepribadiannya. Pengetahuan dan pemahaman mereka terbatas pada legenda dan jalur kultivasinya. Biasanya, hal-hal tampak lebih indah dari kejauhan. Mereka menghormati yang tidak suci dan menganggapnya sebagai iman mereka. Namun, pada saat ini, setelah berinteraksi dengannya sebentar, mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya yang tidak suci itu. Lu Zhou menarik tangannya dan bertanya, siapa yang menguraikan karakter ke-10 secara spesifik? Itu pemimpin Sekte Yan. Namun, dia baru saja meninggalkan reruntuhan kuno baru-baru ini, pemimpin kultus Chu tergagap. Nama pemimpin Sekte Yan adalah Yan Gishen. Apalagi yang ditemukan Yan Gishen? Lu Zhou bertanya. Pemimpin Sekte Chu dan Zhou menggelengkan kepala mereka, menunjukkan bahwa mereka tahu. Lu Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kalian berdua gagal menguraikannya? Ini tentang bakat. Bakat kami tidak sebanding dengan Yan Gishen. Lebih jauh lagi, itu adalah milik yang tidak suci. Bagaimana orang biasa bisa memahaminya? Pemimpin Sekte Chu berkata, tidak lupa menyanjung Lu Zhou di akhir. Katakan padaku, apa lagi yang kamu tahu? Lu Zhou bertanya. Aula itu sekali lagi sunyi. Informasi yang diperoleh Lu Zhou hari ini jauh melebihi harapannya. Hasil panennya cukup bagus. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang yang tidak suci, itu akan lebih baik. Pemimpin Sekte Chu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah memberitahu Anda semua yang kami ketahui. Mohon maafkan kami, yang tidak suci. Jika kami membohongi Anda atau menyembunyikan sesuatu dari Anda, kami bersedia dihukum, pemimpin Sekte Zhou menimpali. Lu Zhou mengangguk puas dan berkata,
Jika Yan Gishen atau Master Sekte Anda kembali, segera beri tahu saya. Kemudian, Lu Zhou dengan santai melemparkan jimat masing-masing ke arah pemimpin Sekte Zhou dan Chu. Duo itu sangat hormat dan tidak berani menolak. Kami bersedia melayani Anda. Sepertinya aku hanya bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari Yan Gishen atau Master Sekte dari Jemaat Nihilis. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata, saya memiliki tugas untuk Jemaat Nihilis. Pemimpin Sekte Zhou dan Chu membungkuk pada saat yang sama. Apa perintah Anda, Tuanku? Jika kinerjamu bagus, tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil, kata Lu Zhou. Untuk menguasai orang-orang ini, Lu Zhou tahu dia tidak hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk menekan mereka. Kedua pemimpin sekte mendengarkan dengan penuh perhatian. Lu Zhou terus berkata, temukan hati kehidupan dengan kualitas terbaik untukku. Lebih banyak lebih baik. Pemimpin sekte Chu dan Zhou bingung. Dengan keterampilan yang tidak suci, bagaimana dia bisa kehilangan nyawa? Padahal, keduanya baru saja dihukum sehingga tidak berani bertanya. Jika Anda tidak keberatan, jemaat kami telah mengumpulkan beberapa hati kehidupan selama bertahun-tahun. Masing-masing dari mereka adalah kelas tertinggi, kata pemimpin sekte Chu sebelum melambaikan tangannya. Dua anggota inti pergi tanpa berkata-kata. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka kembali ke aula dengan kotak brokat. Pemimpin kultus Chu membuka kotak brokat, memperlihatkan 5 hati kehidupan yang mempesona. Hati kehidupan biasa-biasanya mulus tanpa banyak tepi, mereka hanya cukup untuk mengisi zona bagan kelahiran. Namun, 5 hati kehidupan di depan Lu Zhou memiliki banyak sisi. Mereka seindah berlian. Lu Zhou memandang mereka sebelum dia berkata, hati kehidupan kilin. Tuanku, Anda sangat berpengetahuan. Ini memang hati kehidupan kilins. Kilin adalah binatang keberuntungan kuno, dan status mereka tidak kalah dengan naga kuno. Hati kehidupan ini diperoleh oleh Master Kultus di wilayah Barat Great Void, pemimpin Kultus Chu menjelaskan. Lu Zhou melihat 5 hati kehidupan. Bohong jika dia mengatakan dia tidak tergoda. Pemimpin Sekte Chu terus berkata, tentu saja, karena Anda sudah menjadi makhluk tertinggi, hati kehidupan ini tidak berharga bagi Anda. Saya harap Anda tidak meremehkan mereka. Petik 2. Tidak ada yang berani bertanya mengapa yang tidak suci menginginkan hati yang hidup. Itu pasti tidak mungkin karena dia ingin mengaktifkan bagan kelahirannya karena dia adalah makhluk tertinggi, dan bahkan lebih tidak mungkin dia akan mencabut jantung kehidupan sebelumnya dan menggunakan hati kehidupan ini untuk mengaktifkan kembali bagan kelahirannya, itu sama saja dengan mencari kematian. Bagus sekali, Lu Zhou memandang keduanya dan berkata, kamu layak diajar. Setelah itu, Lu Zhou terus berkata, saya selalu bersikap masuk akal. Hati kehidupan ini diperoleh oleh Master Kultus Anda, dan dia tidak ada di sini sekarang. Tidakkah dia keberatan jika saya mengambil hati kehidupan? Petik 2. Pemimpin Sekte Zhou dengan cepat berkata, tentu saja tidak. Master Kultus kami adalah pengikut dan orang percaya nomor 1 Anda. Selama 100.000 tahun terakhir, kami telah kehilangan hitungan berapa kali dia berbicara tentang Anda. Setiap kali dia berbicara tentang Anda, dia akan lupa waktu dan berbicara tanpa henti. Rasa hormat dan kekagumannya pada Anda melampaui kata-kata. Sama seperti bagaimana saya mengagumi dan menghormati Anda. Saya. Lu Zhou mengangkat tangannya untuk menghentikan pemimpin Sekte Zhou sebelum dia berkata, bagus sekali. Kemudian, Lu Zhou melambaikan tangannya, membawa kotak brokat kepadanya. Setelah sebentar merasakan hati kehidupan, dia menjadi lebih puas. Hati kehidupan itu sempurna, mereka bahkan tidak sedikit rusak. Setelah meletakkan kotak brokat itu, dia melihat ke aula dengan hati-hati. Sepertinya tidak banyak harta di tempat yang buruk ini untuk dia ambil. Setelah melihat ini, pemimpin Sekte Zhou bertanya, Tuanku, apakah tempat ini sesuai dengan keinginan Anda? Lu Zhou menggelengkan kepalanya, energi negatif di reruntuhan terlalu berat. Tidak kondusif untuk mengolah banyak teknik kultivasi di sini. Tuan yang tidak suci, Anda benar. Anda mahir dengan teknik dari sekolah Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Dibandingkan denganmu, yang seperti bulan terang di langit, kami seperti kunang-kunang di tanah. Bab 1697-1697. Ekspresi Lu Zhou tetap sama ketika dia mendengar kata-kata sanjungan. Meskipun melelahkan untuk mendengarkan, itu tidak bisa dihindari.
Dia tidak peduli apakah sekelompok orang ini benar-benar mengaguminya atau apakah mereka hanya takut padanya selama dia mencapai tujuannya. Yang terpenting baginya adalah mencapai tujuannya. Setelah Lu Zhou memutuskan bahwa tidak ada yang berharga di sini, dia bertanya, selain bendera surgawi Dao, milik saya yang mana yang ada di dalam jemaat? Lu Zhou telah mengutarakan pertanyaannya dengan sangat bijaksana, dan kedua pemimpin sekte itu menyadari hal ini. Pemimpin sekte Zhou menjawab dengan jujur, barang-barang Anda semua adalah harta yang berharga. Sudah merupakan keajaiban bahwa kami dapat menemukan lukisan dan giok leluhur. Ketika Master Kultus dan pemimpin kultus Yan kembali, saya akan bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki harta Anda dan meminta mereka untuk mengembalikannya kepada Anda. Kemudian, pemimpin kultus Chu menimpali, sebagian besar hal di Gunung Grand Mystic sekarang ada di kuil suci. Pemimpin sekte Chu tidak secara langsung. Lu Zhou mengangguk dan berjalan menuruni tangga dengan tangan di punggungnya ke arah keduanya. Kemudian, dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu duo itu. Begitu tangan Lu Zhou menyentuh bahu keduanya, mereka gemetar seolah-olah sebuah gunung telah diletakkan di pundak mereka. Kamu tidak hanya mengenalku, tetapi kamu juga mengenal kuil dengan sangat baik, kata Lu Zhou dengan tenang. Pemimpin sekte Zhou berkata dengan rasa bersalah, itu semua hanya rumor, dan itu tidak layak disebut. Lu Zhou menepuk bahu keduanya lagi. Meskipun tidak ada primal ki atau energi lainnya, tangannya terasa sangat berat dan sombong, menyebabkan keduanya gemetar. Akhirnya, dia berkata, saya masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Ingat kata-kataku dengan baik. Pemimpin sekte Zhou dan Chu berlutut di tanah dengan ekspresi serius di wajah mereka. Tuhan Yang Maha Kudus, selama Anda mau, seluruh jemaat nihilis bersedia mengikuti Anda. Tolong jangan pergi. Lu Zhou menatap mereka diam-diam sebelum dia terbang keluar dari aula. Setelah beberapa saat, suara Lu Zhou yang bermartabat menyapu aula dari cakrawala yang jauh, mengguncang hati semua orang. Aku akan meninggalkan bendera di sini untuk saat ini. Semua orang berlutut dan berteriak, selamat tinggal, tuanku. Mereka tidak yakin apakah yang suci benar-benar telah pergi atau tidak sehingga mereka berlutut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berani mengangkat kepala untuk melihat ke cakrawala. Ketika mereka memastikan dia telah pergi, mereka akhirnya menghela nafas lega. Banyak dari mereka bahkan duduk di tanah dengan lemas. Pemimpin sekte Zhou dan Chu yang telah gelisah sepanjang waktu akhirnya santai dan merosot ke tanah. Butuh waktu lama bagi mereka sebelum akhirnya tenang. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Setelah waktu yang lama berlalu, mereka saling memandang. Banyak murid inti juga berkumpul di pintu masuk aula saat ini. Pemimpin sekte Zhou menggosok matanya dan bertanya, apakah saya sedang bermimpi? Bagaimana ini mungkin? Bukankah tidak mungkin untuk membangkitkan orang mati? Pemimpin sekte Zhou bertanya. Pemimpin sekte Chu bangkit dengan susah payah dan berkata, belum tentu. Apakah Anda masih ingat kata-kata Master Kultus? Ia berkata bahwa Yang Maha Suci pernah mempelajari cara-cara untuk mencapai hidup yang kekal. Soal kebangkitan tidak bisa dipisahkan dari kajian itu. Bagaimanapun, mereka semua ada hubungannya dengan hidup dan mati. Jika Anda ingat, jemaah pernah menemukan petunjuk di wilayah lotus hitam yang menunjukkan bahwa yang tidak suci masih hidup. Pemimpin sekte Zhou menghela nafas. Sayang sekali tidak ada yang percaya saat itu. Aku yakin dia sudah kembali untuk sementara waktu sekarang, tetapi semua orang mengabaikan tanda-tandanya. Menurut kata-katamu, benarkah yang tidak suci melawan Kaisar Tu Wei di Dunsang? Kalau dipikir-pikir, itu sangat jelas. Siapa lagi yang bisa membunuh Kaisar Tu Wei? Pemimpin kultus Chu berkata dengan sedikit kekaguman. Kemudian, dia berkata, mungkin, badai darah akan segera mendarat di Great Void. Pemimpin sekte Du benar-benar tidak beruntung, kata pemimpin sekte Zhou sambil menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte Chu mengejek. Untungnya, ini bukan waktu ketika yang tidak suci masih menjadi master dari Grand Mystic Mountain. Jika tidak, seluruh jemaat kita akan terlibat karena Ducun. Dia pantas mati. Pemimpin sekte Zhou mengangguk. Kemudian, dia menunjuk ke 4 dukun darah dan berkata, mulai sekarang, nama Ducun tidak akan diucapkan di sidang. Divisi Ducun akan dibubarkan, dan anggotanya akan berasimilasi dengan 3 divisi yang tersisa. Selama 2 hari, para anggota jemaat nihilis tidak berani meninggalkan reruntuhan kuno tanpa izin.
Pemimpin Sekte Zhou dan Chu sedang mengobrol ketika seorang murid tiba-tiba bergegas masuk dari luar. Saya punya laporan. Pemimpin Sekte Yan telah kembali. Keduanya berdiri dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Setelah menunggu selama berhari-hari, pihak lain akhirnya kembali. Pemimpin Sekte Chu berkata, segera beritahu yang tidak suci. Tidak ada terburu-buru. Mari kita tunggu pemimpin Sekte Yan dulu. Petik 2. Tak lama kemudian, pemimpin Sekte Yan, atau Yan Gishen, yang mengenakan jubah abu-abu berjalan ke aula. Dia memiliki sosok yang tinggi dan agung, dan dia tampak bersemangat saat ini. Dia tertawa dan berkata, saudara-saudara, sudah lama aku tidak melihat kalian berdua. Aku sangat merindukan kalian berdua. Pemimpin Sekte Chu berkata sambil tersenyum, Saudara Yan, Anda bersinar. Sepertinya Anda mendapat banyak dari perjalanan Anda. Petik 2. Yan Gishen duduk di seberang keduanya dan minum langsung dari teko sebelum dia berkata dengan gembira, tebak harta apa yang kutemukan kali ini. Pemimpin Sekte Zhou dan Chu saling memandang dan menggelengkan kepala. Pemimpin Sekte Chu bertanya, itu tidak mungkin harta yang tidak suci, kan? Yan Gishen tertawa. Sesuatu seperti itu. Pemimpin Sekte Chu dan Zhou secara naluriah mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Mereka memandang Yan Gishen dengan ekspresi ketakutan dan gugup di wajah mereka. Pada saat ini, mereka benar-benar berharap dapat memutuskan semua hubungan dengan Yan Gishen. Bab 1698 menangkap orang yang salah 2. Yan Gishen memandang pemimpin Sekte Zhou dan Chu dengan aneh saat dia bertanya, ada apa dengan kalian berdua hari ini? Jangan seperti ini. Mari saya tunjukkan, kata Yan Gishen sebelum bertepuk tangan. Dua pembudidaya membawa tandu ke aula. Seseorang diikat di tandu. Tubuhnya lebar dan gemuk, dan mulutnya terikat. Suara teredam bisa terdengar darinya. Pemimpin Sekte Chu mengerutkan kening. Bukankah kamu mengatakan itu adalah harta yang tidak suci? Kenapa itu orang? Yan Gishen berkata, benar. Apakah Anda ingat lukisan Unholy One? Lebih dari 500 tahun yang lalu, saya menguraikan karakter ke-10 dari puisi itu. Beberapa waktu yang lalu, saya menguraikan karakter ke-8 dan ke-9. Petik 2. Yan Gishen terus berkata, saya mengerti sekarang. The Unholy One takut 10 klasik akan diambil jadi dia memberikannya kepada 10 orang. Orang dengan karakter ke-9 dilindungi oleh para ahli sehingga sulit bagiku untuk mendekatinya. Namun, melalui jimat, saya bertemu orang dengan karakter ke-8. Petik 2. Kemudian, Yan Gishen menunjuk orang di atas tandu. Pemimpin Sekte Zhou dan Chu menatap orang di tandu dengan kaget. Yan Gishen berkata, saudara-saudara, tidak perlu merasa begitu terkejut sehingga saya berhasil menangkapnya. Yan Gishen melambaikan tangannya, melepaskan sumbatan dari mulut tawanan. Anda, kamu siapa? Mengapa Anda menculik saya? Biarkan saya memberitahu Anda, saya dari kuil suci. Saya memiliki latar belakang yang bagus. Cepat lepaskan aku. Yan Gishen sedikit membungkuk dan menatap tawanan itu dengan tatapan yang dalam saat dia bertanya, siapa namamu? Apa hubungan namaku denganmu? Anak muda, tidak ada gunanya menjadi begitu keras kepala. Ini adalah jemaat nihilis. Kami tidak terikat oleh kuil. Jika Anda ingin hidup, Anda sebaiknya bekerja sama dengan patuh, kata Yan Gishen. Hah! Tawanan segera layu setelah mendengar kata-kata ini. Tidak terikat oleh kuil. Ini sudah berakhir. Yan Gishen bertanya lagi, siapa namamu? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan baik. Jangan lakukan apapun dengan gegabah. Saya Zhu tua ke-8, kata tawanan itu. Sikapnya telah berubah total. Yan Gishen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah kehendak surga. Dia Zhu tua ke-8, dan dia memiliki tanda karakter ke-8. Apakah ini benar-benar kehendak surga atau apakah Anda memaksakan logika ini? Pemimpin Sekte Zhou dan Chu terdiam. Yan Gishen terus berkata kepada Zhu tua ke-8, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pemimpin kultus Yan dari Jemaat Nihilis. Jemaat kami tidak terikat oleh kuil atau 10 aula. Kami percaya pada yang tidak suci yang berkuasa yang memerintah dunia di zaman kuno. Yang tidak suci. Zhu tua ke-8 menggaruk kepalanya. Kau salah orang. Saya tidak tahu yang kudus. Yan Gishen berkata, yang tidak suci meninggalkan banyak harta ketika dia masih hidup.
Di antara mereka ada 10 metode kultivasi yang sangat unik. Grand Mystic Mountain menyebut mereka 10 klasik. Masing-masing dari mereka adalah teknik kultivasi tertinggi. Petik 2. Untuk pembudidaya, mereka harus memahami teknik kultivasi setiap kali mereka memasuki tahap baru dalam kultivasi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hanya dengan terus-menerus memahami teknik kultivasi yang sulit, mereka akan tumbuh lebih kuat. Namun, hanya 10 klasik yang berbeda dan dapat dipahami dari awal hingga akhir. The Unholy pernah meninggalkan satu karakter di masing-masing dari 10 klasik, dan, kamu memiliki karakter ke-8 di tubuhmu, kata Yan Gishen. Nada suaranya menjadi gelap saat dia terus berkata, selama kamu menyerahkan klasik ke-8, aku tidak hanya akan menyelamatkan hidupmu, tetapi aku juga akan melindungimu. Aku juga bisa memenuhi keinginanmu. Zutua ke-8 bahkan lebih bingung. Dia sama sekali tidak mengerti Yan Gishen. Klasik ke-8 apa? Karakter ke-8 apa? Aku benar-benar tidak tahu. Orang bijak tunduk pada keadaan, kata Yan Gishen, pikirkan baik-baik sebelum berbicara lagi. Zutua ke-8 ingin menangis, tetapi dia tidak menangis. Dia berkata, saya benar-benar tidak memiliki klasik ke-8. Yan Gishen melambaikan tangannya dan berkata, patah jarinya. Tidak, tidak, aku akan bicara. Saya akan bicara, Zutua ke-8 buru-buru berkata, nama saya sebenarnya bukan Zutua ke-8. Aku membuatnya. Jelas, deduksi Anda sebelumnya salah, dan Anda telah menangkap orang yang salah. Nama saya Zhu Honggong, dan saya bekerja di kuil suci selama bertahun-tahun sekarang. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya-tanya. Jika saya berbohong, belum terlambat bagi Anda untuk kembali dan memotong saya menjadi berkeping-keping. Petik 2. Mata Yan Gishen berbinar setelah mendengar ini. Dia berkata dengan penuh semangat, aku benar. Saudara, karakter ke-8 adalah Gong, dan namanya Zhu Honggong. Cek. Apakah orang ini benar-benar suka mengubah kebetulan menjadi sesuatu yang ditakdirkan? Pemimpin Sekte Zhou dan Chu masih tercengang. Yan Gishen terkekeh dan berkata kepada Zhu Honggong, saya percaya pada penilaian saya. Klasik ke-8 pasti bersama Anda. Jika Anda tidak menyerahkannya, saya akan menguliti Anda hidup-hidup dan membongkar tulang Anda. Aku akan menemukannya pada akhirnya. Zhu Honggong berkata tanpa daya, bagaimana aku bisa membuatmu percaya padaku? Kamu benar-benar menangkap orang yang salah. Yan Gishen hendak menanyai Zhu Honggong lagi ketika pemimpin Sekte Zhou tiba-tiba melangkah maju untuk menghentikannya dan berkata, pemimpin Sekte Yan, kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Ada sesuatu yang lebih penting yang perlu aku diskusikan denganmu. Apa yang bisa lebih penting daripada 10 klasik? Yan Gishen bingung ketika dia melihat ekspresi muram di wajah keduanya. Ekspresi dan suara pemimpin Sekte Zhou sangat serius saat dia berkata, yang tidak suci, ada di sini. Yan Gishen terkejut, tetapi dia dengan cepat pulih. Kemudian, dia mempelajari pemimpin Sekte Zhou dan Chu dengan cermat sebelum dia berkata, saudaraku, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Jangan tunda interogasi saya terhadap tawanan. Hari ini, aku pasti akan mengeluarkan ususnya untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Yan Gishen sangat fokus pada Zhu Honggong. Pemimpin Sekte Zhou berkata, pemimpin Sekte Yan, ini bukan lelucon. Ducun sudah mati. Divisi Dukun Darah telah dibubarkan. Batu kehidupannya di jemaat telah menjadi abu. Ducun sudah mati. Yang Gishen terkejut. Duo itu mengangguk tak berdaya. Pemimpin Sekte Chu menjelaskan, dia dibunuh oleh yang tidak suci. Pemimpin Sekte Yan, jangan bilang kamu ingin mengulangi kesalahan pemimpin Sekte Du. Yan Gishen merasa masalah ini sulit dipercaya dan diterima. Dia bertanya, apakah kamu tertipu? Mustahil. Pemimpin Sekte Zhou berkata, dia memiliki tendon naga surgawi, dan dia bisa mengendalikan bendera surgawi Dao dan kekuatan misterius bumi. Anggota lain di aula mengangguk setuju, menunjukkan bahwa mereka telah melihat adegan itu dengan mata kepala sendiri. Yan Gishen terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Pemimpin kultus Chu mengambil kesempatan untuk menceritakan kunjungan yang tidak suci ke jemaat nihilis. Setelah itu, dia membawa jimat yang diberikan Lu Zhou kepadanya dan meletakkannya di atas meja sambil berkata, ini adalah jimat yang diberikan oleh yang tidak suci kepada kita. Selama kita menyalakannya, dia akan datang ke jemaah. Jika Anda tidak percaya, saya akan menyalakan jimat sekarang. Ngomong-ngomong,
Dia juga telah mengambil kembali lukisannya dan Ancestral Jade. Anda tidak perlu memahami atau menguraikan sisa puisi itu. Pemimpin Sekte Zhou menambahkan, orang ini, biarkan dia pergi dengan cepat. Bahkan jika Anda berhasil menemukan 10 klasik, dengan apa yang Anda ketahui sekarang, apakah Anda benar-benar berani memahaminya? Yan Gishen tenggelam dalam pikirannya. Kata-kata duo itu telah menyegarkan pandangan dunianya, menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Namun, setelah dia memilah-milah pikirannya, dia masih menemukan masalah itu sulit untuk diterima. Dia mondar-mandir di aula, menatap Zhu Honggong dan dua pemimpin sekte lainnya. Setelah beberapa saat, Yan Gishen terbang keluar dari aula menuju bendera surgawi Dao. Dia merasakan energi yang tersisa di udara, dan dia gemetar, terperanjat. Dia segera menyadari gawatnya situasi. Dia bergegas kembali ke aula dan berkata, kami tidak bisa melepaskannya. Mengapa? Pemimpin Sekte Zhou bertanya. Orang dengan klasik ke-8 ini tahu rahasia kita. Jika kita membiarkannya pergi, dia mungkin membawa masalah bagi kita. Yan Gishen berkata dengan cemberut. Lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pemimpin Sekte Zhou bertanya. Yan Gishen mengangkat tangannya dan membuat gerakan menggorok lehernya saat dia berkata, bunuh dia untuk membungkamnya. Mengapa saya terlibat ketika saya hanya berbaring di tanah? Zhu Honggong buru-buru mengangkat suaranya dan berkata, jika kalian bertiga memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicara. Aku tahu keberadaan klasik ke-8. Ketiganya berbalik dan menatap Zhu Honggong secara bersamaan. Manusia pada dasarnya serakah. Ini adalah kelemahan yang sulit untuk diatasi. Karena Yan Gishen tidak ada untuk menyaksikan kekuatan yang tidak suci, dia tidak setakut pemimpin Sekte Zhou dan Chu. Karena itu, dia dengan berani bertanya, di mana itu? Zhu Honggong menjawab, ini sangat berharga. Secara alami, saya tidak memilikinya pada saya. Pemimpin Sekte Zhou bertanya, bingung, jika Anda tidak memilikinya, bagaimana jimat itu melacak Anda? Yan Gishen memandang Zhu Honggong dan bertanya, kamu mengolah yang klasik. Itu masuk akal. Lalu, di mana kau menyembunyikannya? Yan Gishen bertanya. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten tidak standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 1699/1699 Zhu Honggong berkata dengan ekspresi sedih, berjanjilah padaku dulu. Kamu harus melepaskanku, dan kamu tidak bisa membunuhku. Yan Gishen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Jemaat kami percaya pada yang tidak suci, dan Anda telah memahami teknik kultivasi yang tidak suci. Di satu sisi, kita adalah jenis orang yang sama, dan kita tidak boleh membunuh orang dari jenis yang sama. Ini adalah salah satu aturan jemaat kami. Zhu Honggong mengangguk sebelum berkata, yang klasik adalah dengan temanku. Teman, Yan Gishen bertanya dengan sedikit cemberut, di mana temanmu sekarang? Temanku adalah seorang ahli pengembara yang hidup dalam pengasingan sepanjang tahun. Saya bisa membawa Anda kepadanya, kata Zhu Honggong. Yan Guichen bertanya, kamu bekerja untuk kuil. Apakah Anda benar-benar mengenal ahli pengembaraan? Petik 2. Tentu saja, saya suka berteman, kata Zhu Honggong sambil tersenyum, lepaskan aku. Yan Gishen melambaikan tangannya, dan kedua anak buahnya melepaskan ikatan tali dan membuka segel energi di tubuh Zhu Honggong. Setelah mendapatkan kebebasannya, Zhu Honggong duduk dan menepuk dadanya saat dia berkata, saya adalah pelindung suci dari Great King Domain Lotus Kuning. Kemudian, dia mengacungkan jempol sebelum melanjutkan dengan mengatakan, saya tahu banyak pahlawan dan ahli, dan teman saya adalah salah satunya. Bahkan, para anggota jemaat nihilis tidak memperhatikan urusan dunia luar kecuali berhubungan dengan Yang Maha Suci. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah untuk mempelajari yang tidak suci. Oleh karena itu, mereka hanya samar-samar mengetahui tentang persaingan para komandan dan kemunculan kembali benih kekosongan besar. Selain itu, desas-desus tentang Tu Wei bertarung dengan yang tidak suci tersebar luas, jadi semua perhatian mereka terfokus pada pencarian Dunzang di masa lalu untuk mencari jejak yang tidak suci. Pada saat ini, pemimpin Sekte Zhou menarik Yan Gishen ke samping dan berkata dengan suara pelan, saya masih berpikir kita harus memberitahu yang tidak suci. Yan Gishen berkata, tidak perlu terburu-buru. Saya selalu merasa bahwa masalah ini sangat aneh. Jika yang tidak suci benar-benar kembali,
Ming Xin akan menjadi orang pertama yang melompat keluar. Namun, tidak ada gerakan dari Ming Xin sama sekali. Tidakkah menurutmu itu aneh? Duo itu tercengang. Mereka telah melupakan hal ini. Yan Gishen terus berkata, selain itu, 4 gunung di Gunung Grand Mystic telah menghilang. Ada jejak pertempuran sengit di sana. Saya terus merasa bahwa seseorang menarik tali di belakang layar, tetapi saya belum menemukan petunjuk apapun. Jantung pemimpin Sekte Zhou berdetak kencang. Maksudmu seseorang berpura-pura menjadi yang tidak suci. Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini, kata Yan Gishen. Saat itu, Dewa Suci memiliki banyak siswa, pengikut, dan orang percaya. Kita bukan satu-satunya yang mengenalnya. Akan mudah bagi mereka untuk menirunya. Pemimpin Sekte Zhou dan Chu tetap diam. Mereka mengingat kata-kata dan tindakan Lu Zhou di aula dan adegan dengan bendera surgawi Dao. Memang, ada sesuatu yang aneh bahwa mereka tidak bisa meletakkan jari mereka. Yan Gishen terus berkata, saudara-saudara, saya tidak mempertanyakan penilaian Anda. Mungkin saja dia benar-benar yang tidak suci. Namun, kuil suci sangat kuat. Jika kita bertindak gegabah, kita pasti akan menderita kerugian. Pemimpin Sekte Zhou dan Chu memikirkannya dan menemukan bahwa Yan Gishen ada benarnya. Dengan itu, Yan Gishen kembali ke sisi Zhu Honggong dan berkata, pimpin jalan. Anak buah Yan Gishen berkemas sebelum mereka meninggalkan aula. Yan Gishen membawa 5 orang yang cakap dan menaiki kereta terbang melewati tembok kuno. Di luar reruntuhan kuno, matahari bersinar terang di pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Sebuah kereta terbang keluar dari reruntuhan kuno dan melesat melintasi langit. Yan Gishen berdiri di samping kemudi dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, bakatmu tidak buruk. Anda seorang Dao Sein, kan? Apakah Anda ingin bergabung dengan jemaat nihilis? Zhu Honggong berkata tanpa daya, semua orang ingin bergabung dengan kuil suci, dan saya tidak berbeda. Kamu cukup jujur, kata Yan Gishen, kuil suci benar-benar telah mencuci otak banyak orang. Semua orang berpikir itu adalah tempat terbaik di dunia. Zhu Honggong bertanya, bukankah begitu? Yan Gishen mencibir dan berkata, pantatku asteris. Di masa lalu, tempat terbaik di dunia bukanlah kuil suci yang jelek. Itu adalah Grand Mystic Mountain. Petik 2. Kamu masih muda jadi wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Selain itu juga tabu di Great Void. Saya tidak akan mengatakan terlalu banyak untuk menghindari menyakiti Anda, kata Yan Gishen sambil melihat ke bawah ke pegunungan dan daratan. Zhu Honggong mengangguk sebelum dia menunjuk ke langit yang jauh, tujuannya adalah lembah musim semi musim dingin. Temanmu pasti tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Lembah musim semi winter sangat damai karena tidak berpenghuni, kata Yan Gishen. Dia selalu menyukai kesendirian. Kemudian, kereta terbang itu tiba-tiba bertambah cepat dan terbang seperti bintang jatuh. Setelah waktu yang tidak diketahui, kereta terbang itu muncul di selatan lembah musim semi musim dingin. Itu hanya di depan, kata Zhu Honggong. Yan Gishen mengangguk dan melambaikan tangannya. Turun. Orang yang memegang kemudi mulai perlahan-lahan menurunkan ketinggian kereta terbang. Mereka mendarat di hutan yang tenang, dan sebuah rumah kecil dan unik dapat dilihat di hutan. Di sini, Yan Gishen bertanya dengan skeptis. Zhu Honggong bertanya, bukankah itu terlihat seperti tempat tinggal seorang ahli pengembara? Di tempat yang luas seperti Great Void, tidak mengherankan jika ada pertapa dan ahli yang berkeliaran. Yan Gishen dan anak buahnya terbang keluar dari kereta terbang dan mendarat di depan rumah kecil itu. Pintu terbuka dengan sendirinya. Yan Gishen melihat sekeliling dan melihat rune di sekelilingnya dan merasakan primal ki yang berputar-putar di udara. Kemudian, dia berkata, temanmu sangat ahli dalam formasi. Dia selalu suka mempelajari segala macam hal, kata Zhu Honggong. Begitu suara Zhu Honggong jatuh, sebuah suara terdengar dari dalam rumah kecil itu. Aku sudah lama menunggumu. Silakan masuk untuk mengobrol. Petik 2. Oh. Yan Gishen mengerutkan kening. Yan Gishen merasa bahwa rencananya dan bahkan hidup atau mati Zhu Honggong berada di bawah kendalinya. Namun, dia tiba-tiba merasa bahwa begitu dia menginjakkan kaki di rumah kecil itu, dia akan kehilangan kendali atas mereka. Bab 1700-1700. Bagaimanapun, para pembudidaya sangat sensitif. Yan Gishen berhenti bergerak. Setelah melihat ini, Zhu Honggong berkata, tolong. Kesadaran muncul pada Yan Gishen,
dan dia menoleh ke Zhu Honggong dan bertanya, apakah Anda sengaja membiarkan saya menangkap Anda? Zhu Honggong melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, bagaimana mungkin? Senior, kultivasi Anda sangat dalam. Sangat mudah bagimu untuk menangkapku. Yan Gishen melihat ke rumah kecil itu lagi, mempertimbangkan apakah dia harus masuk. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dalam rumah. Pemimpin Sekte Yan, karena kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak masuk? Kenapa kamu begitu khawatir? Yan Gishen mengerutkan kening. Anda kenal saya. Yan Gishen berjalan ke depan dengan tangan di punggungnya, dan bawahannya mengikuti di belakangnya. Begitu mereka memasuki rumah, mereka melihat seorang pria terpelajar mengenakan topeng merah duduk di depan meja dan menyeduh teh dengan santai. Seorang penjaga yang tampak agung, yang wajahnya juga tersembunyi, berdiri di belakangnya. Pria terpelajar itu mendongak dan berkata, silakan duduk. Yan Gishen melintas dan muncul di sebelah kursi di seberang pria terpelajar itu. Dia berkata, kamu belum menjawab pertanyaanku. Pada saat ini, Zhu Honggong akhirnya memasuki rumah. Dia berlari masuk dan berkata kepada orang terpelajar itu, aku telah membawanya ke sini untukmu. Bagus sekali, kata pria terpelajar itu sebelum dia mendorong secangkir teh, yang telah dia seduh, ke arah Yan Gishen dan terus berkata, sejujurnya, saya memiliki pemahaman yang baik tentang jemaat nihilis. Kamu siapa? Yan Gishen bertanya. Saya Qiseng, Komandan Aula Tuwei, jawab Qiseng dengan tenang. Komandan Aula Tuwei, Yan Gishen bertanya. Kemudian, sebuah senyuman muncul di wajahnya saat dia melanjutkan berkata, pemilik Great Void Seed, keajaiban. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Qiseng berkata, aku sudah lama mencarimu, dan aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Saya harap Anda tidak akan marah, pemimpin Sekte Yan. Petik 2. Yan Gishen berbalik untuk melihat Zhu Honggong. Dia ingat saat dia menangkap Zhu Honggong. Kalau dipikir-pikir, memang mencurigakan mudah untuk menangkapnya. Dia tidak menyangka bahwa itu telah diatur. Akhirnya, dia menunjuk Zhu Honggong dan bertanya pada Qiseng, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhnya? Kamu tidak bisa membunuhnya, kata Qiseng. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Yan Gishen bertanya. Dia memiliki jade konsentris matahari dan bulan Kaisar Sangzang, jawab Qiseng dengan tenang. Yan Gishen dengan hati-hati menilai orang di depannya. Setelah beberapa detik, dia tersenyum dan berkata, mengesankan. Kamu bisa meyakinkan Kaisar Sangzang untuk meminjamkanmu batu giok itu. Seberapa sulit itu? Putri Kaisar Sangzang adalah adik perempuan saya, jawab Qiseng sambil tersenyum. Yan Gishen tiba-tiba bangkit dan memelototi Qiseng. Apakah kamu mempermainkanku? Qiseng mempertahankan senyum di wajahnya dan berkata, silakan duduk. Yan Gishen tidak bergerak. Qiseng berkata lagi, silakan duduk. Meskipun kemarahan di wajah Yan Gishen telah menghilang, dia berkata, aku bisa membunuh kalian semua sekarang. Qiseng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berpikir Anda begitu bodoh untuk melakukan hal seperti itu, pemimpin Sekte Yan. Kamu tidak tahu pasti. Baiklah, kata Qiseng sebelum dia menjentikkan jarinya. Kultivator berpakaian hitam yang berdiri di belakang Qiseng melintas, meninggalkan bayangan di belakangnya. Yan Gishen terkejut. Ini buruk. Kultivator berpakaian hitam menyapu melewati orang-orang Yan Gishen sebelum dia akhirnya berhenti. Tiba-tiba, 5 orang Yan Gishen tenggelam dalam api yang sebenarnya, dan mereka menangis kesakitan. Ekspresi Yan Gishen sedikit berubah saat dia mengalihkan pandangannya untuk melihat pembudidaya berpakaian hitam. Ekspresinya berubah menjadi kemarahan di saat berikutnya, tetapi matanya bersinar dengan kewaspadaan ketika dia berkata, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu Anda? Rumor tentang 10 bintang langit hampir menyebabkan kematian adik perempuanku. Ini bisa dianggap sebagai hukuman kecil, kata Qiseng. Bad Earth, bukan giliranmu untuk menghukumku. Yan Gishen tidak tahan lagi. Dia terbang. Makhluk tertinggi memang menakutkan. Begitu Yan Gishen bergerak, Zhu Honggong melebarkan matanya dan berteriak, F***. Cepat sembunyikan. Qiseng meraih Zhu Honggong sebelum dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, pembudidaya berpakaian hitam melintas dan muncul di atas Yan Gishen. Suaranya serak dan dalam saat dia berkata, beraninya kamu. Segel palem yang terbakar dengan api merah ditembakkan. Yan Gishen melepaskan segel energi dan menghadapi serangan itu secara langsung.
Energi dari tumbukan segera keluar. Formasi melindungi rumah, tetapi semua pohon hancur. Zhu Honggong memandang duo yang bertarung dan bertanya dengan cemas, bisakah dia melakukannya? Jangan khawatir. Jika dia tidak bisa, tidak ada yang bisa. Di langit di luar rumah, Yan Gishen melemparkan jimat merah dan emas. Setelah melihat ini, Qiseng berkata sambil tersenyum, seorang kultivator menyimpang dua warna. Seperti yang diharapkan dari jemaat nihilis. Benar-benar ada banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi di sana. Sangat kuat. Zhu Honggong menelan ludah. Kemudian, dia menunjuk Qiseng dan berkata, saya mengambil risiko besar untuk menemukan jemaat nihilis. Jika Anda tidak memberitahu saya di mana kakak senior ketujuh saya akan mencabik-cabik Anda. Petik 2. Qiseng mendorong tangan Zhu Honggong dan berkata, mengapa kamu begitu pemalu? Jika saya mengatakan tidak perlu khawatir, maka tidak perlu khawatir. Anda tidak dalam bahaya. Tapi, bagaimana kamu tahu mereka mencariku? Kebetulan, Zhu Honggong bertanya, bingung. Qiseng hanya tersenyum dan tidak membalas Zhu Honggong. Sementara itu, pembudidaya berpakaian hitam dan Yan Gishen masih bertarung sengit di langit. Mereka terbang ke atas dan ke bawah dan bola-balik. Seluruh area dalam jarak 100 mil dari rumah kecil itu menjadi medan perang mereka. Pertempuran mereka telah mencapai, tetapi masih belum ada pemenang. Yan Gishen berseru kaget, saya tidak menyangka akan ada ahli yang begitu kuat di Great Void. Kamu siapa? Kamu tidak pantas mengetahui namaku, kata pembudidaya berpakaian hitam dengan suara serak. Kultivator berpakaian hitam semakin berani semakin dia bertarung. Dia muncul di atas Yan Gishen lagi sebelum tangannya terbakar dengan api merah menyala lagi. Itu benar-benar api lagi. Yan Gishen sangat muak dengan api yang sebenarnya. Dia mengeluarkan raungan, dan teratai merah keemasan mekar. Kamu masih terlalu muda dan tidak berpengalaman, kata pembudidaya berpakaian hitam sebelum merentangkan tangannya. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Lengannya diterangi dengan cahaya merah dari sepasang sayap merah menyala yang tumbuh di punggungnya. Mereka menerangi langit dan membakar tanah dan pepohonan. Yan Gishen berseru, Lingguang Dewa Api. Tidak heran dia memiliki api yang sebenarnya. Dengan ini, kepercayaan diri Yan Gishen runtuh. Dia dengan tegas mengubah strateginya. Yan Gishen hendak meletakkan teratai merah keemasannya ketika dia menemukan ruang telah membeku dan dia tidak bisa menarik teratainya. Yan Gishen, yang merasakan bahaya yang dia alami, berteriak, yang tidak suci telah kembali. Saya adalah orang percaya yang paling setia. Kamu tidak bisa menyentuhku. Api merah terang melonjak di mana-mana. Suhu tinggi dan hukum ruang angkasa memenjarakan Yan Gishen. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa membiarkan api menyala. Suara serak terdengar dari atas. Yang tidak suci tidak memiliki orang percaya sepertimu. Kemudian, sayap merah menyala mengepak dan menukik setajam bilah. Mereka memukul teratai Yan Gishen. Dia segera memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit. Yan Gishen terbaring di tanah, dia tidak lagi berjuang. Dia melihat sepasang sayap yang menyala dengan kaget dan bingung. Hanya dalam satu napas, pembudidaya berpakaian hitam menarik api di sekitarnya. Kemudian, Primal Ki yang melonjak menjadi tenang juga. Dengan bantuan formasi, bangunan kecil dan segala sesuatu dalam jangkauannya kembali normal dalam waktu kurang dari 15 menit. Akhirnya, Qiseng dan Zhu Honggong berjalan mendekat. Qiseng sedikit membungkuk dan melihat ke bawah sambil tersenyum ketika dia berkata, apakah kamu tahu? Setelah Anda menangkap Zhu tua, saya bisa membunuh kalian semua. Petik 2. Yan Gishen berkata, hanya dengan Dewa Api. Aku, takut itu tidak cukup. Siapa yang memberitahumu bahwa itu hanya Dewa Api saja? Qiseng bertanya. Wajah Yan Gishen pucat pasi. Zhu Honggong mengambil kesempatan untuk menambahkan bahan bakar ke api. Betul sekali. Saya belum pernah bertemu orang yang licik seperti Anda. Kamu bahkan berhasil membunuh Wu Zhu. Kamu membunuh Wu Zhu, seru Yan Gishen. Bagaimana menurutmu? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Anda hampir menyebabkan kematian adik perempuan saya. Jika bukan karena kebaikan saya, Anda pasti sudah mati lebih awal. Aku benar-benar terlalu baik. Kau bisa mengulitiku hidup-hidup atau membunuhku. Terserah Anda, kata Yan Gishen, berbalik ke samping. Qiseng berkata sambil tersenyum, membunuhmu terlalu mudah. Saya sangat penasaran. Karena Anda berhasil menguraikan 3 karakter,
apakah Anda juga berhasil menguraikan karakter yang tersisa? Petik 2. Yan Gishen tidak berbicara. Kultivator berpakaian hitam datang ke sisi Qi dan menatap Yan Gishen dengan tangan di punggungnya sebelum dia berkata, "Nak, serahkan lukisan yang tidak suci, dan aku akan menyelamatkan hidupmu." Qi menambahkan, "Dan alu penekan surga." Yan Gishen berkata dengan sedikit sombong, "Lukisan yang tidak suci dan alu penekan surga bukan milikku. Jika kamu punya nyali, pergi dan tuntut mereka dari yang tidak suci." Yan Gishen berkata dengan sedikit kegembiraan, "Itu benar. Tuan kita yang tidak suci telah kembali ke kekosongan besar. Tidak akan lama sebelum dia naik ke puncak lagi. Hari-hari baikmu akan segera berakhir." Bab 1701-1701. Zhu Honggong sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Dia melangkah maju dan menendang Yan Chengwei saat dia berkata, "Kamu masih berani mengancam kami. Beritahu yang tidak suci untuk keluar sekarang. Lihat apakah aku tidak memukulnya." Qi menoleh ke Zhu Honggong untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menelan kata-katanya. Yan Gishen menahan rasa sakit yang hebat di dadanya dan berkata, "Siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri? Jika Anda ingin membalaskan dendam Sang Zhang, lakukanlah. Aku tidak akan bergerak." Qi tersenyum dan berkata, "Jangan berpura-pura dan mengatakan kata-kata yang benar seperti itu. Anda menggunakan cara tercela untuk memenjarakan Pangeran Mulberry di Jiming, dan Anda juga membuat Sang Zhang meninggalkan putrinya. Dengan dua hal ini saja, masuk akal bagiku untuk melumpuhkanmu." Petik 2. Yan Gishen berkata, "Apakah menurut Anda semuanya begitu sederhana? Apakah menurut Anda seluruh jemaat nihilis dapat menimbulkan keributan seperti itu di seluruh kekosongan besar? Anda telah melebih-lebihkan kami. Saat itu, apakah ada orang yang berani menentang Great Void? Apakah menurut Anda kuil suci tidak menyadari bahwa kata-kata Wu Su salah?" Qi tidak terkejut seolah-olah ini sesuai dengan harapannya. Dia berkata, "Itu sebabnya aku akan menyelamatkan hidupmu terlebih dahulu. Serahkan lukisan yang tidak suci dan alu penekan surga," kata Qi "saya diminta oleh perawan suci Xie Hall untuk mengambil kembali alu penekan surga." Yan Gishen mencibir, "Aku sudah mengatakannya. Jika Anda punya nyali, pergi dan tuntut mereka dari yang tidak suci. Kalian anak-anak muda, kalian tidak tahu seperti apa yang kudus itu." Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyeka darah dari sudut bibirnya sebelum dia berbalik ke pembudidaya berpakaian hitam dan berkata, "Dewa Api, bagaimana menurutmu?" Kultivator berpakaian hitam hanya menatap Yan Gishen dalam diam. Qi tersenyum. "Anda salah. Jika saya dapat mengetahui bahwa Anda telah menguraikan karakter ke-8 dari puisi itu, apakah menurut Anda saya tidak memahami Yang Maha Suci?" Qi bertanya sambil tersenyum. Jantung Yan Gishen berdetak kencang. Memang, baginya untuk mengetahui banyak hal, jelas dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang yang tidak suci. Jemaat nihilis membutuhkan waktu lama untuk menemukan lukisan sang yang tidak suci dan waktu yang lebih lama lagi untuk menguraikan beberapa karakter. Pihak lain menipunya dengan menggunakan karakter ke-8, mengungkap pangkalan rahasia jemaat nihilis. Orang ini sangat jahat dan licik. Akhirnya, Yan Gishen memandang Qi dan bertanya, "Bagaimana?" Qi berkata sambil tersenyum, "Karena, aku memiliki tanda karakter ke-7." Mata Yan Gishen melebar karena kaget dan tidak percaya. "Qi artinya 7 nyawa, karakter ke-7, ini kamu." Zhu Honggong menendang Yan Gishen lagi. Yan Gishen mendengus. "Anda." Kemudian, Zhu Honggong mengutuk, "F***. Apakah Anda akan mengatakan itu kehendak surga lagi?" Qi hanyalah nama acak yang dia buat. Anda sangat suka membuat kebetulan menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang sebenarnya, bukan? Aku merasa marah hanya dengan melihatmu. Aku benar-benar harus menghajarmu. Qi memutar matanya ke arah Zhu Honggong dan berkata, "Aku belum cukup bersenang-senang. Mengapa Anda melompat pistol?" Petik 2. Zhu Honggong berbalik dan meraih kerah Qi saat dia berkata, "Membosankan. Cepat dan kembalikan saya kakak senior ke-7 saya." Petik 2. Qi mendorong tangan Zhu Honggong. "Lepaskan, lepaskan. Aku sangat gagah dan tampan. Bisakah Anda memperhatikan gambar saya? Jangan sentuh aku. Apakah aku benar-benar jatuh ke dalam perangkap dua idiot ini?" Yan Gishen merasa marah. Dia telah hidup begitu lama, tetapi dia dibodohi oleh dua orang idiot.
Dia merasa seperti dia telah hidup untuk waktu yang lama dengan sia-sia. Zhu Honggong melepaskan kerah Jiang Eijian dan berkata, cepatlah. Jiang Eijian meluruskan kerahnya sebelum dia berkata kepada Yan Gishen, karena kamu adalah penganut yang tidak suci, mengapa kamu tidak memintanya untuk keluar? Yan Gishen memikirkannya sejenak sebelum berkata, baiklah, Anda memintanya. Yang tidak suci adalah satu-satunya dewa yang dipercayai oleh jemaat kita. Hari ini, saya akan meminta yang tidak suci untuk mencari keadilan bagi saya. Pada saat ini, Yan Gishen hanya bisa menaruh harapannya pada yang tidak suci. Apakah orang yang mengunjungi jemaat nihilis itu palsu atau tidak, tidak masalah. Dia hanya perlu mengulur waktu. Mungkin, Master Kultus dan dua pemimpin kultus lainnya bisa menyelamatkannya. Jika yang tidak suci benar-benar kembali, itu akan lebih baik. Setelah itu, Yan Gishen mengeluarkan jimat dengan susah payah sebelum menyalakannya. Proyeksi pemimpin Sekte Zhou segera muncul. Dia terkejut melihat Yan Gishen dalam keadaan yang menyedihkan. Pemimpin Sekte Yan, apa yang terjadi padamu? Yan Gishen berkata, saya telah jatuh ke dalam perangkap orang-orang tercela. Saya ingin meminta kedua saudara itu untuk memanggil yang tidak suci untuk saya. Memanggil yang tidak suci. Qiseng bergerak untuk berdiri di depan proyeksi, muncul di hadapan pemimpin Sekte Zhou. Dia berkata sambil tersenyum, saya Qiseng, Komandan Aula Tuwei. Saya diminta oleh gadis suci Aula Xie untuk mengambil kembali alu penekan surga. Petik 2. Kesadaran muncul pada pemimpin Sekte Zhou, dan dia mengerutkan kening. Qiseng, Komandan Aula Tuwei. Anda benar-benar bersekongkol melawan pemimpin Sekte Yan. Petik 2. Kata-katamu terdengar sangat tidak menyenangkan bahkan jika itu adalah kebenaran, kata Qiseng, jika kamu tidak bisa mengeluarkan lukisan alu penekan surga dan yang tidak suci, aku akan memusnahkan jemaat nihilismu. Pemimpin Sekte Zhou hampir kehilangan kesabaran, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana Yan Chenghui ditipu, dia merasa bahwa pihak lain tidak sederhana. Kelopak matanya terus berkedut seolah-olah sedang meramalkan bencana. Kemudian, dia mengingat yang tidak suci berkata untuk segera memberitahunya ketika Yan Chenghui kembali. Menurutnya, ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan moral jemaat nihilis. Itu juga merupakan kesempatan yang baik untuk menghentikan kekosongan besar dari meremehkan jemaat nihilis. Dengan semua pemikiran ini, pemimpin Sekte Zhou mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan menunggumu di lembah musim semi musim dingin, kata Qiseng. Kemudian, proyeksi terputus. Zhu Honggong bertanya dengan cemas, bukankah ini terlalu berisiko? Jika mereka membawa banyak orang, bukankah kita akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan? Apa yang kamu takutkan dengan batu giok konsentris matahari dan bulan? Kamu ada benarnya. Bagaimanapun, Anda satu-satunya yang dirugikan, kata Zhu Honggong, semakin berani. Pemimpin Sekte Zhou dan Chu memimpin sekelompok orang dan terbang ke lembah musim semi musim dingin dengan tergesa-gesa. Secara keseluruhan, mereka membawa hampir 1000 pembudidaya. Kurang dari 2 jam kemudian, kereta terbang jemaat nihilis terbang dari kejauhan dan muncul di langit yang jauh di atas lembah musim semi musim dingin. Mereka di sini, kata pembudidaya berpakaian hitam dengan suara yang sangat dalam. Zhu Honggong terbang dan melihat kereta terbang dan sejumlah besar pembudidaya. Setelah dia mendarat, dia berkata dengan anggukan, kamu benar. Senior, persepsi Anda benar-benar luar biasa. Aku akan pastikan untuk bersembunyi di belakangmu sehingga kamu bisa melindungiku nanti. Zhu Honggong dengan cepat bergerak untuk berdiri di belakang pembudidaya berpakaian hitam. Kultivator berpakaian hitam. Qiseng berdiri dengan tangan di punggungnya dan melihat ke langit. Yan Gishen merasa bahwa pemuda di depannya itu aneh. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan atau alasannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, karena kamu memahami yang tidak suci, kamu seharusnya tahu betapa kuatnya dia. Siapa atau apa yang memberimu kepercayaan diri untuk bertindak seperti ini? Diam, kata pembudidaya berpakaian hitam dengan suara serak. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Dewa Api yang bisa menekannya. Yan Gishen berkata, Dewa Api, Anda adalah salah satu dari 4 Dewa Surga, tetapi Anda telah direduksi menjadi pengikut. Ini benar-benar sulit dipercaya. Kultivator berpakaian hitam mengangkat tangannya, dan itu mulai terbakar. Pemimpin Sekte Zhou dan Chu berdiri di geladak dan melihat ke bawah.
Penampilan keduanya memberi Yan Gishen harapan. Pemimpin Sekte Zhou mengerutkan kening. Jadi ada hadiah ahli. Yan Gishen berbalik untuk berkata kepada sesama anggotanya, dengan kehadiran Dewa Api, bagaimana kita bisa menjadi lawannya? Lebih baik kita mengundang yang tidak suci. Setelah mendengar kata-kata Yan Gishen, hati kedua pemimpin sekte itu berdetak kencang. Dewa Api, kultivator berpakaian hitam itu adalah Lingguang Dewa Api. Dengan ini, duo ini tidak lagi berani gegabah. Pemimpin sekte Zhou mengangguk dan berkata, aku akan memenuhi keinginanmu. Kemudian, pemimpin sekte Zhou mengeluarkan jimat sebelum dia menyalakannya.